Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana mahir menggunakan berbagai CMS ya. Karena kita tahu CMS itu banyak sekali disediakan open source dan kita tinggal makainya saja. Kalau dibekali dengan sedikit menguasai bahasa pemrograman web, nanti bisa mengedit berbagai tampilan atau mungkin bisa merubah berbagai bentuk database-nya ya. Langsung saja, pertama kita perlu tahu yang namanya server web dan server database. Server web di sini ada Apache dan server database itu MySQL yang saat ini itu sudah terangkum di dalam aplikasi yang namanya SAM ya. Nama SAM ini versinya juga berbagai macam ya. Yang kita pakai saat ini SAM yang mendukung PHP versi 5. Nah, di sini cek versi PHP-nya. Karena ada CMS ini yang menggunakan versi PHP yang berbeda juga ya. Dicek sekali lagi CMS itu menggunakan PHP versi berapa agar SAM yang kita pakai itu juga sesuai. Jangan sampai CMS-nya ini menggunakan PHP versi 7 tetapi SAM-nya hanya mendukung sampai PHP versi 5 gitu. Nah, SAM yang kita pakai saat ini, yang saya pakai ini SAM-nya mendukung PHP versi 5 saja ya, belum sampai ke PHP versi 7. Cara mengeceknya, kita buka browser ya, kita buka namanya alamatnya localhost. Cukup localhost saja seperti ini. Cukup lokal seperti ini saja. Nah, dia akan masuk ke halaman localhost dashboard dari Apache-nya. Halaman ini bisa kita edit juga sebenarnya ya, untuk menjadi halaman beranda server web kita ya, untuk mengisi, dibuatkan menu-menu gitu ya kan. Ini bisa diedit. Nah, versi berapa PHP yang ada di SAM ini, itu cek biasanya di sini ada PHP info, di sini ada menunya, klik saja PHP infonya. Nah, PHP versinya 5.6.32 gitu ya. Ini tampil. Nah, kemudian pastikan juga compilernya ini juga sudah ada ya, compilernya Visual C++ 2012. Ini untuk mengcompile PHP-nya ya, untuk mengcompile bahasa PHP-nya di Windows-nya ya, di operating systemnya. Itu di sudah ada Visual C++ 2012. Nah, selesai kita mengecek versi PHP ya. Selanjutnya ya, kita menginstal CMS-nya. Cara menginstal CMS-nya tentunya setelah kalian dapatkan CMS-nya, entah itu dari download atau dibagikan dari mana sumbernya. Tentunya biasanya umumnya file itu terkompres ke dalam bentuk zip atau RAR ya. Nah, copy saja di sini ya, kita copy RAR-nya. Kita buat sebuah folder di drive C ya. Kita buat folder di drive C, kemudian cari folder SAM, kemudian cari folder htdocs ya. Nah, di dalam folder htdocs ini kita buat sebuah folder. Nah, penamaan folder ini terserah kalian. Ibaratnya kalian ingin memberikan nama host atau nama domain kalian itu apa, website kalian. Misalkan kita ingin membuat website dengan nama materi belajar ya, kita buat saja materi belajar. Kalau mau dipisah juga bisa ya, materi strip, tapi tidak boleh spasi ya, kita hindari spasi. Materi strip belajar. Nah, enter seperti ini ya. Nama foldernya materi belajar. Nah, nama folder ini digunakan untuk kita nanti untuk memanggil di alamatnya ya, alamat di browsernya. Bagaimana? Saya buat dulu ya. Materi belajar, kita paste di sini source code-nya ya, CMS-nya, kita ekstrak. Kita ekstrak di sini. Oke. Nah, setelah kita ekstrak, pastikan di dalam folder ini ya, di dalam folder ini susunannya seperti ini. Ada index ya. Ada file index.php, ada htaccess, ini seperti ini ya, susunannya. Jadi jangan sampai sudah kita buat folder di htdocs, kemudian ada sebuah folder lagi dari
file yang kita download yang bentuknya masih kompres. Nah, susunan file ini masih di dalam folder tersebut. Misalnya ini ya, masih ada file CMS ini, misalnya yang kita download itu bentuknya dalam bentuk, setelah kita ekstrak ternyata ada sebuah folder lagi dan file ini itu masih ada di dalamnya sini, misalnya seperti ini ya. Setelah kita ekstrak ternyata dia dalam suatu folder ya. Ini kita keluarkan saja, kita keluarkan, kita cut, intinya di sini ya, di dalam folder htdocs, di dalam folder materi yang belajar atau folder yang kalian buat itu di sini ada index.php-nya ya. Ini folder yang tadi buat saya hapus dulu. Nah, setelah kita buat, kita masuk ke browser, kita panggil website kita CMS tadi dengan nama localhost garis miring nama foldernya yang kita buat, yaitu materi strip belajar seperti ini. Nah, ini CMS-nya sudah bisa diakses gitu. Kalau foldernya kita rubah, di sini materi belajar saya rename di sini. Misalnya kita buat rangkuman, nama foldernya rangkuman, maka ini akan menjadi error 404 ya, object not found. Karena apa? Tidak ada file folder yang namanya materi belajar itu ya, untuk memanggil website kita tadi. Nah, jadi sekali lagi di sini penamaan folder itu penting di sini. Penamaan folder di sini. Jadi jangan sampai menuliskan nama foldernya ini tuh sampai ada yang salah ketik ya, spasi itu diperhatikan ya, jangan sampai ada spasi, kita hindari spasi. Jadi kita rubah lagi di sini untuk memanggil lagi rangkuman. Oke. Ini baru bisa. Selanjutnya ini sudah bisa kita buka. Nah, selanjutnya kita membuka database-nya, yaitu dengan localhost php-myadmin. Kita buka di sini localhost php-myadmin gitu ya. Nah, ini kalau terkonek internet umumnya masuk ke pencarian Google, kita pasti copy lagi di address barnya. Nah, oke. Di sini di halaman PHP admin yang saya miliki itu terdapat halaman login, karena di sini saya berikan password ya untuk masuk ke halaman PHP admin. Nah, tentunya punya kalian itu semestinya kalau dari awal menginstal baru itu tidak ada, harus masuk ke halaman login, tidak ada passwordnya, itu masih kosong. Jadi ini di skip saja ya. Aja otomatis kalau kalian masuk ke PHP admin umumnya langsung masuk ke halaman sini ya kan. Nah, di sini sampai di sini kita buat new di kolom sebelah kiri, di sini ada new untuk membuat database baru. Ini untuk home ya, halaman beranda, ini halaman home. Nah, ketik new di sini, kita buat sebuah database baru. Nah, buat nama database-nya misalkan kita samakan dengan nama web kita, yaitu rangkuman tadi, untuk mengetahui oh ini ternyata database untuk website kita yang rangkuman ya, materi belajar ya. Jadi kita create ya, jadi tahu di sini, karena nanti kan ini lagi di sini sudah banyak ya, mungkin bingung ini untuk aplikasi yang mana database ini. Nah, ini kita sudah buat di sini sesuai dengan alfabet urutannya sesuai dengan abjad, ada di rangkuman. Selanjutnya kita tentu sesuai langkah di sini, yaitu setelah membuat database, kita upload database-nya yang berbentuk SQL. Database-nya itu kalau sudah kalian ekstrak tadi ya, di sini ini ada file yang namanya .sql nih, SQL file type-nya. Ya, silahkan di-upload di sini, di-import ya. Setelah masuk ke database rangkuman, di sini yang sudah dibuat, kemudian klik import, kemudian choose file. Nah, choose file SQL tadi ya, di folder sum htdocs, kemudian di folder yang namanya rangkuman. Nah, ini CMS web SQL, kita open. Setelah di open, langsung klik saja di bawah di go, klik go, maka
di sini waiting for localhost untuk mengupload ya databasenya sampai selesai, membutuhkan waktu beberapa menit. Kita tunggu saja sampai selesai. Nanti setelah terupload semua, nanti ada berbagai macam tabel yang digunakan untuk menyimpan data daripada website kita, database website kita. Nah, kita siapkan juga di sini untuk halaman login adminnya. Ya, setelah kita upload database, di sini atur koneksi ke database-nya dulu ya. Baru masuk ke halaman login, atur koneksi database. Jadi untuk buat apa mengatur koneksi database ya, biar agar kita terhubung ke database-nya. Begitu. Ini karena kita tutorial ini saya menggunakan aplikasi yang sama dengan yang lain. Ini ketika kalian membuka localhost Rakuman ya, nama folder tadi terus ditambah lagi garis miring login, kalian akan masuk pada halaman dashboard ya, login. Untuk halaman login seperti ini ya, ini masuk ke halaman sini ya. Nah, umumnya kalau database-nya belum terkoneksi, koneksi database-nya belum bisa, itu umumnya halamannya bukan seperti ini, ada halaman error ya. Jadi saya rubah dulu di sini rangkuman file database.php-nya itu terletak di folder application ya, di config. Berbagai macam CMS itu kemungkinan berbeda ya letaknya ya, tapi umumnya dia ada di folder config intinya ya, configuration. Nah, ini ada database.php, PHP file ya, klik kanan, kemudian di edit with notepad. Nah, setelah di edit notepad tampil di notepad seperti ini. Nah, kita perlu konfigurasi, kita tarik ke bawah. Nah, yang perlu kita konfigurasi itu adalah di sininya ya. Ini ada localhost, hostname-nya localhost seperti biasa, kemudian username-nya root. Ini tidak usah dirubah ya. Ini tidak usah dirubah. Nah, password-nya punya kalian umumnya di situ kosong karena belum diatur ya. Jadi ini password-nya dikosongkan saja, tidak usah sama dengan seperti ini. Ini karena password di halaman login tadi, PHP tadi itu saya ada halaman login ya tadi sebelum masuk ke PHP admin. Passwordnya di sini tadi, maka diisi password. Tapi kalau nggak ada kosong, itu dikosongkan. Nah, database-nya kita tadi buat dengan nama Rangkuman seperti itu. Karena kalau misalnya saya buat nama lain ya, untuk melihat kalau sebelum dibuat, untuk melihat errornya ya. Itu ketika kita masuk seperti ini. Nah, apa error? Karena koneksi ke database-nya, aksesnya ya itu denied ya. Ini localhost, root, localhost, password no. Nah, kalau misalnya kita beri password, karena ini punya saya ada password ya, kalau kalian kan nggak ada ya. Tuh, kalau sudah kita kasih password pun, kalau database-nya tidak sesuai dengan namanya, nah ini juga errornya seperti ini ya. Jadi pastikan bagaimana pesan errornya. Unknown database nama lain. Jadi nggak nemuin namanya database di sini itu nama lain. Ya, di sini adalah Rangkuman yang kita buat tadi. Maka kita atur di sini database-nya adalah nama yang kita buat di admin, yaitu Rangkuman. Ya, kemudian jangan lupa di save. Setelah di save, kemudian kita refresh di halaman login ini, login admin. Nah, ini otomatis sudah terkonek dengan database-nya juga. Nah, kita masuk dengan username administrator, kemudian passwordnya juga. Passwordnya adalah admin, huruf kecil ya, admin. Kita klik sign in. Ya, login berhasil. Nah, ini halaman daripada admin ya, sebagai admin web, operator web. Nah, bagaimana kita mengolah halaman ini? Yang ini untuk usernya, untuk user kita olah tampilannya, dan info-info apa, konten-konten apa aja yang ingin kita tampilkan kepada si user itu ada di halaman ini ya. Saya jejerkan seperti ini, saya geser. Ini halaman untuk user dan ini halaman untuk admin. Jadi di admin ini untuk mengatur halaman-halaman apa saja yang ingin ditampilkan di sini, halaman untuk admin.
Contoh misalnya ya. Contoh misalnya di sini kita menu-menu di sini ya. Menu-menu di sini. Nah, kita bisa atur pada tampilan ya. Di sini ada tampilan menu. Oke. Tampilan menu. Nah, ini ada struktur menu. Struktur menu ini kita bisa atur semua. Dan di sini adalah kelola menu. Misalnya struktur menu ini mau kita hapus semua. Kita hapus semua dulu ya. Kita hapus semua. Oke. Ya, sukses kosong. Di sini kita refresh. Nah, ini jadi kosong semua. Ya. Kalau kosong semua berarti kalau kita sini refresh ini juga kosong semua. Nggak ada menunya. Gitu ya. Nah, kita pertama membuat menu ya. Misalkan di sini kita sudah ada membuat sebuah halaman. Halaman itu ada di blok di sini ya. Nih, kita ingin membuat sebuah halaman, tulisan atau apa. Ini karena sudah ada halaman. Nanti di video selanjutnya mungkin ya kita kupas tuntas bagaimana membuat halaman dan tautan. Misalnya di sini ada halaman profil ya. Kita centang kemudian simpan. Nah, di sini udah muncul profil. Kemudian kita simpan struktur menu. Setelah disimpan sudah ada, kita refresh di sini. Nah, menu di situ muncul di sini, gitu ya. Profil. Tambah lagi menu lagi, misalnya visi misi kita centang. Ya, kita centang profilnya, visi misi kita simpan. Nah, muncul. Jangan lupa setelah kita tambahkan di sini kita simpan struktur menunya. Setelah struktur menunya kita simpan di sini, kita masuk ke halaman beranda atau refresh, dan muncul di sini menunya. Ya. Nah, tinggal selanjutnya nanti bagaimana admin tentunya mengatur menu-menu tersebut ya, urutan menu, susunan struktur menunya bagaimana yang baik dan bagus, itu tentunya sesuai dengan konsep mengisi konten daripada situsnya ya, websitenya. Jadi itu saja mungkin untuk video kali ini biar tidak terlalu panjang. Jadi intinya bagaimana kedelapan hal ini itu penting untuk berbagai macam CMS ya. Versi PHP yang digunakan itu versi berapa, apakah sesuai dengan CMS-nya ya. Kemudian bagaimana menginstal aplikasinya ya, dengan membuat folder di SAM ya. Kemudian di dalam folder htdocs. Setelah buat nama folder, tentunya ekstrak filenya di folder tersebut, kemudian masuk ke phpMyAdmin, upload databasenya. Nah, ini jangan lupa sekali lagi ya. Ini karena kita basisnya SAM, pakai server web lokal. Ini tidak perlu dirubah, ini tidak perlu dirubah. Dan sekali lagi ini passwordnya untuk kalian karena belum diatur, tidak diberikan fitur tambahan password di halaman login phpMyAdmin-nya. Ini nggak usah diisi saja, dikosongkan. Kemudian database-nya ini, nama database ini disesuaikan dengan nama database yang dibuat di sini di phpMyAdmin di sini. Ya, nama database-nya apa di sini? 30 Batera, disesuaikan. Kalau kalian salah mengkoneksikan ya aplikasinya ini ya, tetapi database-nya pakai aplikasi misalnya database kamus ya, kemungkinan nanti nggak akan tampil atau mungkin ada beberapa bagian yang error ya, karena tidak tercover tabel-tabel data yang ingin ditampilkan di sini ya. Struktur datanya di sini kalau kita buka di database rangkuman, ini ada berbagai macam tabel ya. Pertama ada academic years, achievement, segala macam ini. Ini isinya ya data-data webnya ya, tersimpan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus dicoba, gagal itu biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.